Hai Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya Bun di channel kita yang membahas ibu-ibu di rumah di daerah sekitar Sukabumi. Pohon cabai rawitku udah mulai berbuah nih. Jadi aku mau panen, mau bikin masakan sederhana aja. Jadi manfaatin yang ada di sekitar kita. Jadi aku mau bikin menu sederhana aja. Bikin tumis sarden aja, pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan cabai rawit. Rawit tadi yang aku petik sendiri. Itu udah lama banget ditanamnya, tapi baru kali ini berbuah ya Bun. Waktu zaman-zamannya cabai rawit itu pada mahal, ibu-ibu semuanya pada nanam cabai rawit dan sekarang baru berbuah. Alhamdulillah banget, bantu banget. Jadi kalaupun di dapur udah kosong, jadi tinggal metik aja di pekarangan rumah. Aku beli sarden masannya hari Minggu kemarin di pasar. Jadi aku mikir kalau beli ikan basah gitu lumayan agak bosen, jadi kita cobain masak ikan sarden yang satu kalengnya harga 21.000. Ini pakai cabai rawit banyak banget supaya jadi seger. Nah ini aku mau masak di dapur mungilku. Ini sore hari ya, waktu ada si kakak di rumah, jadi bisa bantuin ikut kamera itu, jadi posisinya bisa putar-putar. Kadang kalau ngambil nge-record sendiri itu agak repot ya, kalau misalnya mau pindah posisi itu harus pindah lagi, di cut lagi. Sedangkan kalau ada anakku yang kecil ini jadi bisa bantuin, kita bisa bereksplor gitu gayanya gimana. Udah? Ini menu biasanya aku masak pas waktu lagi males-malesnya, jadi gampang banget, tinggal potong-potong bumbunya lalu ditumis deh, rasanya enak banget dan nggak usah pakai bumbu aneh-aneh, cuman pakai garam sama micin. Kadang nggak usah dibumbui juga enak, tapi aku ragu banget jadi ditambahin aja sama garam sama micin. Nah ini udah jadi. Ini dibantuin sama anakku yang paling gede ya, si kakak, dan dia orangnya kocak banget. Dia itu udah kelas 6 SD dan sebentar lagi mau masuk SMP. Mudah-mudahan lulus dengan nilai yang bagus ya nak. Nah ini kadang dia juga bantuin mamahnya di dapur, walaupun banyak mainnya daripada bantuinnya, nggak apa-apa ya, yang penting udah mau bantuin mamahnya di dapur. Kadang aku masak sehari 2 kali ya, kalau lagi rajin-rajinnya, kadang 1 hari sekali, dan itu pun misalnya waktu kita ngedadak mau masak gitu. Kalau lagi males ya udahlah, seadanya aja dimakan. Nah ini aku mau coba si kakak buat cicipin rasanya enak apa enggak. Ini pertama kalinya aku masak bareng si kakak di dapur dan lumayan agak riweuh karena dia itu banyak tingkahnya. Oh ternyata bocor. Setelah masak beres semuanya, beres, tinggal beberes rumah ya, supaya lebih kinclong nanti pas waktu Pak Su pulang rumahnya masih bersih dan rap. Nah ini anakku lagi santai banget, dia lagi sedikit gak enak badan, lagi batuk pilek, lagi musim ya Bun. Mudah-mudahan gak terlalu lama sakitnya, kasihan banget dia, hidungnya itu mampet ngap gitu. Jadi kadang biasanya dia tuh lincah, sekarang mah jadi terbatas aktivitasnya karena hidungnya lagi mampet. Nah supaya bersih aja, sapu-sapu dulu, setelah itu baru aku ngepel. Di rumah ini nggak terlalu kotor sebenarnya, cuman banyak sampah berserakan aja, itu pun sampah bekas potongan kertas anakku yang lagi eksplor ya. Jadi semua yang dia temuin itu semuanya dipotong-potong, diracik gitu. Jadi kadang otomatis rumah itu acak-acakan lagi. Nah biasanya itu nggak luput dari tulisan dia, biarin aja, yang penting dia mau latihan pegang pensil sama spidol.
Ya akhirnya tembok rumahku menjadi sasarannya, walaupun itu udah disediain whiteboard sama uaknya dan dibeliin buku buat sama kakaknya, tetap aja yang ditulis itu tembok. Nah ini aku beresin kamar kakak. Seperti biasa kalau kamar kakak itu baju suka ngegantung di mana aja, jadi dirapihin supaya kalau besoknya mau dipakai gak kusut gitu. Besti di sana sekarang udah lagi masak apa? Apa udah masak atau udah beberes belum? Ayo yang belum beberes udah nonton ini, kita beberes yuk, kita rapiin rumah biar kita jadi betah tinggal di rumah, gak terlalu banyak main di luar. Karena kalau banyak main di luar otomatis menguras kantong, nggak jajannya, nggak ongkosnya. Jadi kalau kita betah di rumah, insya Allah rumah jadi bersih, tertata, dan keuangan juga jadi aman gitu ya bun. Ini menurut aku ya, mungkin pendapat ibu di sana berbeda-beda ya. Nah ini ya posisinya aku mau bersihin dapur yang sebenarnya udah nggak terlalu kotor. Ini bekas goreng telur aja, karena kalau untuk makan si Ade biasanya dia tuh dadakan bikin ceplok telur atau dadar telur, beda sama masakan mamahnya yang pagi-pagi itu yang macam-macam kayak sayur asem, ikan asin. Nah ini buat makan si Ade biasanya dadakan goreng sosis atau goreng telur. Jadi aku bersihin dulu dapurnya ya bun. Itu bekas-bekas minyaknya aku simpen, minyak jelantrahnya aku pisahin di tempat minum bekas ya dari kaleng, karena sayang banget ya kalau minyak jelantrah itu masih banyak dibuang gitu. Biasanya sisanya buat goreng ikan asin atau goreng buat sambal gitu. Ini dapurku yang kecil mungil ya bun, mungkin padukdek apalagi kalau banyak orang. Alhamdulillah kalau misalnya ada banyak orang, misalnya si teteh atau si uak datang ke rumah teh, masaknya suka di luar gitu, karena kalau di dalam rumah itu sempit banget dan pengap gitu. Dan keadaan dapurnya juga kalau nggak dinyalain lampunya itu gelap gitu ya. Nah ini semuanya udah selesai, jadi tinggal aku proses mengepel rumah. Kadang aku kan punya kucing ya, kucing itu kalau apalagi musim hujan dia tuh lari-lari di luar, bekas kakinya kotor masuk aja ke dalam. Jadi ini teh rumah teh kadang kotornya bukan sama anakku tapi sama binatang peliharaan. Kayak kemarinnya ada ayam kecil masuk, gak taunya itu di mana aja. Jadi kalau ketahuan itu teh langsung disapuin, jadi kemana-mana, otomatis jadi harus 2 kali ngepel. Nah ini aku ngepelnya pakai ini ya, pakai empelan dipegang gitu, nggak pakai lap, nggak sambil jongkok gitu karena lagi males, tapi tetap harus beberes jadi pakai empelan yang ada gagangnya gitu. Besti di sana suka ngerasa males gak sih kalau beresin rumah? Nah ini aktivitas setiap hari yang harus dikerjakan, walaupun misalnya nggak ada yang nilai itu rumah bersih apa enggak kecuali kita sendiri, karena di rumahku itu jarang banget ada tamu ya. Sebenarnya ini teh wajib kita beberes, tapi karena udah kebiasaan jadi gimana ya, serasa nggak enakan gitu kalau misalnya rumah tuh agak sedikit kotor. Apalagi aku punya balita, jadi setiap saat dia itu suka ngacak-ngacak rumah. Nah ini setelah semuanya selesai, jadi aku tinggal nongkrong-nongkrong bareng anakku sambil nunggu si kakak pulang dari sekolah, sambil liatin bebek si emak yang sekarang udah sedikit karena udah pada dipotong gitu. Jadi sambil nunggu kakak pulang, kita belajar aja dulu, coba tulis-tulis sedikit, belajar sedikit supaya nantinya kalau nanti mau masuk sekolah udah terbiasa itu pegang namanya pensil, spidol atau yang lainnya.
Dan alhamdulillah sekarang anakku udah tahu warna, udah tahu huruf walaupun umurnya baru 4 tahun. Sebenarnya sih udah wajib banget ya buat dia masuk PAUD, tapi karena keadaan ekonomi keluarga kita jadi depending tahun depan aja masuk sekolahnya. Mudah-mudahan tahun depan gak ada gangguan lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan dulu, lihat gambarku dulu. Bagus lah. Gambar. Aku gambar. Tapi enaknya gitu-gitu aja, ya. Gitu aja bang. Gitu dong. Gitu. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa nonton video aku sampai akhir. Ya. Amin.